Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 29. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Ansu Kim yang disebut-sebut sebagai pemain hebat dari SMA Wansang ingin membuktikan kemampuan timnya kepada pelatih Hong Hak-chul. Ia dengan cepat memberikan umpan kepada rekannya Sun Cheol dan setelah itu berlari cepat ke depan. Sebelum bola dikontrol, Sun Cheol kembali mengembalikan bolanya kepada Ansu Kim yang berlari cepat ke depan. Bola itu jatuh lebih jauh di depan Ansu Kim di mana bola itu mengarah ke antara Kang Maru dan Johnny. Posisi Ansu Kim cukup jauh jadi seharusnya salah satu dari mereka bisa mendapatkan bolanya. Ansu Kim seketika melakukan sprint menambah kecepatannya mengejar bola. Ia layaknya banteng yang tak bisa dihentikan yang membuat Kang Maru kesulitan menghadangnya. Kang Maru hampir dibuat tersungkur di tanah di mana ia bergumam mengatakan kalau kekuatan ini sangat kuat mirip dengan seseorang yang ia kenal. Sementara itu Johnny berhadapan 1 lawan 1 dengan Ansu Kim untuk saling memperebutkan bola. Melihat bola yang melintas di hadapannya, Johnny merasa kalau ia bisa mengamankan bolanya. Namun seketika Ansu Kim kembali menambah kecepatannya dan menanduk bola tersebut dan merebut bolanya lebih dulu. Melihatnya, Jong Sanwon berteriak menyuruh Johnny untuk menghentikan banteng itu bahkan jika harus melakukan pelanggaran karena dia masuk ke area berbahaya. Johnny pun menarik baju Ansu Kim untuk menghentikannya berlari namun ia malah ikut terseret. Johnny berakhir tersungkur di tanah akibat kekuatan Ansu Kim yang terlalu kuat dan gagal menghentikan banteng itu yang melaju cepat ke depan. Ansu Kim dengan cepat berada dalam area kotak penalti dan menggiring bola ke sisi kanan lapangan. Melihat permainan Ansu Kim, mereka berdua memujinya karena menurut mereka kemampuan dribble Ansu Kim sudah sangat berkembang. Mereka mengungkapkan bahwa tahun kemarin tidak ada yang dapat mengalahkan Ansu Kim, tapi dengan adanya Sun Cheol, Ansu Kim akhirnya dapat bersinar karena ada kelas 1 yang menjadi pemain tengah. Mereka mengatakan dulu Ansu Kim bisa dibilang Wansang sendiri karena dia satu-satunya yang bermain di lapangan. Namun dengan adanya Sun Cheol dia jadi bisa menunjukkan kemampuannya dengan lebih baik, dan hal yang paling menyeramkan darinya adalah tak ada satupun pemain lawan yang bisa menghentikannya. Ia bagaikan banteng yang mengamuk yang tidak bisa dihentikan. Mereka bertanya-tanya sekarang siapa pemain dari SMA Haja yang bisa menghentikannya. Saat ini Ansu Kim sudah benar-benar dekat dengan gawang dan bersiap mencetak gol. Dari belakang Huyong yang diam sedari tadi akhirnya mulai angkat bicara dan mengatakan kalau ada pemain yang bisa menghentikan banteng itu, dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Razor yang langsung menabrak Ansu Kim mengadu kekuatan fisik mereka. Huyong mengatakan kalau Ansu Kim mungkin memang adalah banteng, tapi sayangnya yang satunya itu adalah Bison. Dari aksi barusan mereka berdua terjatuh di mana Razor berhasil memenangkan pertempuran itu dan membuang bolanya keluar. Ansu Kim seketika menoleh menatap Razor dengan begitu keheranan merasa tidak menyangka kalau ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan mengalahkannya dalam adu kekuatan. Razor tersenyum merasa puas sedikit meledek Ansu Kim dengan mengatakan kalau sepertinya sang banteng telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Atas kejadian barusan wasit meniup peluit dan menganggapnya sebagai pelanggaran, dan karena kejadiannya itu berada di dalam area kotak penalti wasit pun memutuskan untuk melakukan tendangan penalti bagi tim SMA Wansang. Selain itu Razor juga mendapatkan kartu kuning sebagai peringatan. Dengan kejadian ini mereka semua hanya bisa pasrah menerima keputusan wasit. Dari bangku penonton, anak-anak dari SMA Myeongwon yang menonton pertandingan merasa kalau pemain dari SMA Haja benar-benar apes. Mereka mengatakan kalau wasit pasti mengira kalau Bison itu mendorong si banteng padahal aslinya mereka hanya melakukan kontak fisik yang membuat si banteng terjatuh. Salah satu pemain bernama Rojun mengungkapkan bahwa Bison itu bukan hanya memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, tapi dia juga memiliki pengamatan yang luar biasa. Tepat setelah si nomor 3 kehilangan posisinya dan gagal mengamankan bola, Bison itu langsung mengejar si banteng dari samping secara diam-diam dengan kecepatan yang luar biasa. Mendengarnya Chong Han mengatakan dengan kata lain Bison itu benar-benar adalah tukang sapu. Dia adalah pemain bertahan yang berada di belakang garis pertahanan dan bertugas membuang setiap bola yang didapat pemain lawan. Chong Han kemudian melirik ke belakang dan menanyakan kepada Kang Tae tentang bagaimana pendapatnya karena posisi mereka sama. Kang Tae diam sejenak dan hanya mengatakan kalau orang itu hebat, di mana mereka yang mendengarnya tertawa dan sedikit meledeknya.
Sementara itu mereka berdua sangat bersemangat ingin melihat Ensu Kim mengambil tendangan penalti, mereka sangat yakin kalau banteng itu yang akan mengambilnya karena dia tidak akan pernah mengalah, begitu juga dengan anak-anak dari SMA Myeongwon mereka sangat yakin kalau banteng itu yang akan melakukan tendangan penalti, namun dugaan mereka salah besar karena yang akan melakukan tendangan penalti kali ini adalah Sun Cheol anak tahun pertama. Mereka semua dibuat terkejut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya anak baru itu mengapa Ensu Kim sampai mengalah kepadanya. Kang Tae memberitahu Chong Han kalau itu adalah Sun Cheol dan dulunya mereka satu sekolah saat SMP dan dia 2 tahun di bawah mereka karena mengenal pemain itu. Chong Han lantas menanyakan apakah pemain itu hebat dan apakah tendangannya ini akan masuk. Kang Tae tak menjawabnya dan hanya fokus ke lapangan yang entah apa yang ia pikirkan. Sementara itu Lee Jae-ho menanyakan kepada Huyong apakah Jae-yun bisa mengamankan gawangnya. Huyong juga sama sekali tak mengatakan apapun dan hanya fokus ke lapangan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berdua pun bersiap menunggu peluit ditiup, semua pemain juga bersiap mengamankan bola jika seandainya bolanya tidak masuk. Ketika melihat ke arah gawang Sun Cheol merasa gugup dan merasa ada yang aneh. Ia melihat gawangnya tiba-tiba menjadi sangat kecil dan kesulitan menemukan celah menembak. Di waktu yang bersamaan peluit pun berbunyi di mana Sun Cheol juga langsung berlari bersiap melepaskan tembakan. Kang Tae yang belum memberikan jawabannya akhirnya angkat bicara dan mengatakan kalau menurutnya bolanya pasti akan masuk. Tepat saat mendekati bola Sun Cheol seketika berhenti sejenak dan memberikan sedikit gerakan tipuan yang membuat Jae-yun sedikit terkejut melihatnya. Park Cha-dol yang melihatnya berteriak merasa panik, ia mengatakan kalau baru saja Sun Cheol melakukan trik tipuan untuk memeriksa kemana kiper akan bergerak lebih dulu, ini akan lebih susah bagi penjaga gawang untuk menentukan kemana arah dia akan menendang. Park Cha-dol mengungkapkan bahwa jika ini adalah game online maka sudah terlambat untuk membuat keputusan dan ini benar-benar adalah masalah besar. Sementara itu terlihat Jae-yun tersenyum yang entah apa yang dia pikirkan. Huyong juga akhirnya memberikan jawabannya kalau ia sangat yakin Jae-yun akan menghentikan bolanya. Dari luar lapangan Hong Hak-chul juga tersenyum merasa sangat percaya kepada Jae-yun. Tendangan keras pun dilepaskan di mana Sun Cheol mengincar sudut kanan gawang. Dengan lompatan spektakulernya Jae-yun meraih bola tersebut dengan satu tangannya. Melihatnya mereka semua bersiap mengamankan bola muntahan. Dengan melihat posisi Jae-yun menahan bola, Jong San-won sangat yakin kalau bolanya akan lepas jadi ia berteriak meminta yang lainnya untuk segera mengamankan bolanya. Namun Jae-yun tak membiarkan bola tersebut jatuh apalagi terlepas dari genggamannya bahkan jika harus tersungkur di tanah dan mendarat cukup keras ia memeluk erat bola tersebut tak membiarkan bolanya diambil oleh siapapun. Razor tertawa memberitahu Ensu Kim yang tampak sangat kesal untuk memberitahu anak barunya untuk melakukannya dengan lebih baik lagi. Razor meminta Ensu Kim memberitahu anak barunya jika ingin melawan Jae-yun maka dia harus memilih satu tempat dan menendangnya sekeras-keras mungkin. Kang Tae yang tadinya begitu percaya diri dengan jawabannya ia pun merasa malu dan hanya bisa memegang kepala botaknya dengan perasaan canggung. Sementara itu Huyong mengungkapkan bahwa ia sangat yakin Jae-yun pasti merasa sangat bersyukur saat anak baru itu berhenti sebentar sebelum melepaskan tembakan, karena dengan itu Jae-yun bisa memeriksa arah bola terlebih dahulu daripada mengambil kesempatan dan bergerak ke sebelah. Huyong mengatakan biasanya saat penendang berhenti dia akan memperhatikan reaksi kiper, dan menendang ke arah yang berlawanan dengan arah kiper melompat, tapi jika sang kiper tidak bereaksi seperti yang dilakukan Jae-yun barusan, maka sang penendanglah yang akan menjadi kebingungan sendiri. Penendang sudah tidak bisa mengambil langkah jauh dan jaraknya dengan bola jadi semakin pendek, akibatnya kekuatan penendang pun saat menendang bola akan semakin pelan, dan Jae-yun memiliki banyak waktu untuk menghentikannya. Huyong mengatakan kalau Jae-yun benar-benar adalah pemain yang berpengalaman. Tepat saat ia mengamankan bola Jae-yun langsung bersiap melemparnya jauh ke depan sambil meminta yang lainnya untuk segera berlari. Ia melepaskan bolanya jauh melambung tinggi ke depan dan berteriak mengatakan larilah kalian semua dasar bajingan. Bola tersebut mengarah kepada salah satu pemain lawan yang sudah bersiap di bawah menyambutnya. Jambul merah seketika muncul dan melompat tinggi menanduk bola tersebut mengamankannya lebih dulu. Bola tersebut disambut dengan baik oleh Sung Si-wo di depan. Melihat penampilan jambul merah barusan para agen mengatakan kalau pemain itu cukup hebat. Tepat saat Sung Si-wo mendapatkan bola pemain lawan dari belakang langsung menyusulnya. Melihatnya Sung Si-wo langsung mendribel bolanya memutar menghindari pemain tersebut. Sung Si-wo melihat ke arah Seng Ho namun dia dijaga ketat oleh pemain lawan. Dari belakang Kang Maru seketika muncul dan memanggil Sung Si-wo. Sung Si-wo dengan cepat memberikan bolanya kepada Kang Maru yang berlari menghampirinya.
Kang Maru melakukan umpan sekali sentuhan dan kembali mengembalikan bolanya. Sung Siwo langsung mengeksekusinya melakukan umpan jauh ke depan kepada Yong Jae yang berlari cepat di sisi lapangan. Melihatnya Park Cha-dol merasa sangat bersemangat bersorak memberikan dukungan untuk segera mencetak gol dengan serangan ini. Yong Jae berhasil mengamankan bola di mana pemain lawan sudah bersiap membayang-bayanginya. Pemain itu kita sebut saja Rocky. Ia bergumam mengatakan kalau ia mendengar pemain nomor 11 ini punya skill yang bagus tapi dia tidak suka mengumpan bola. Dengan asumsi ini Rocky sangat yakin kalau Yong Jae akan memaksa menerobosnya jadi ia hanya perlu memperhatikannya dengan seksama dan menghentikannya. Namun tak sesuai dugaannya Yong Jae langsung memberikan umpan kepada Myong Seop yang berlari di sampingnya. Tepat saat Myong Seop mendapatkan bola ia langsung melepaskan tendangan jauh ke sisi sebaliknya ke arah Seng Ho berada. Seng Ho menambah kecepatannya dan berlari sekuat tenaga mengejar bola tersebut yang akan jatuh jauh di depannya. Pemain lawan kita sebut saja Toki mengejarnya dari belakang merasa sangat kewalahan karena Seng Ho terlalu cepat. Ia bergumam mengatakan jadi ini adalah anak yang pernah jadi pencetak gol terbanyak di SMP. Toki meyakinkan dirinya bahwa ia tidak perlu merasa cemas karena dia mungkin akan menahan bolanya dan mencoba mencetak gol sendiri. Toki mengatakan yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah mengikuti bocah ini sampai akhir dan menghalanginya sebisa mungkin. Namun sebelum bola berhasil dikontrolnya Seng Ho langsung melakukan umpan sekali sentuhan yang membuat Toki terkejut tak menyangka kalau Seng Ho akan langsung mengumpan bolanya. Bola tersebut melesat cepat terbang ke dalam area kotak penalti. Penjaga gawang dan pemain bertahan lawan dengan cepat berlari ke arah bola akan jatuh bersiap mengamankannya. Namun entah dari mana jambul merah seketika muncul dan melompat tinggi. Lompatannya sangat tinggi bahkan mengalahkan jangkauan tinggi tangan penjaga gawang yang ikut melompat. Jambul merah memundurkan kepalanya jauh ke belakang mengambil ancang-ancang bersiap melepaskan tandukan. Tandukan keras seketika dilepaskan di mana bolanya melesat sangat cepat melewati tangan penjaga gawang memantul di tanah dan kemudian masuk ke dalam gawang. Setelah melakukan aksinya barusan jambul merah pun terdiam. Ia menghela nafas dan bergumam mengatakan apakah baru saja ia mencetak gol. Sementara itu penjaga gawang lawan yang terjatuh ia berteriak mengatakan kalau ini adalah pelanggaran. Park Cha-dol juga berteriak mengatakan kalau itu bukanlah pelanggaran karena tidak ada kontak fisik sama sekali. Atas kejadian ini wasit meniup peluit dan memutuskan kalau itu tadi adalah gol dan bukan pelanggaran. Semua pemain SMA Haja merasa sangat senang bersorak penuh bahagia berlari menghampiri jambul merah yang terdiam mematung. Mereka memeluk jambul merah dengan penuh bahagia sambil mengatakan kalau ini adalah gol pertama mereka. Sementara itu jambul merah masih saja diam mematung merasa tak menyangka dengan aksinya barusan. Jambul merah bergumam mengungkapkan selama 3 tahun di SMA Haja dan 12 pertandingan yang ia ikuti, ini adalah gol pertamanya yang benar-benar berhasil. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.